Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, tetap semangat belajarnya walaupun kita masih belajar jarak jauh. Pada pertemuan sekarang, pertemuan kali ini meneruskan materi yang kemarin, fungsi dan komposisi. Sekarang setelah kita belajar operasi aljabar pada fungsi, sekarang kita akan belajar mengenai inverse fungsi. Nah, definisi dari inverse fungsi, sebelumnya kalian ingat kembali materi SMP, relasi dan fungsi, bahwa fungsi itu adalah sebuah relasi khusus. Nah, relasi khusus yang memetakan tepat satu pada pasangannya atau tidak ada yang tidak memiliki pasangan. Nah, kemudian apa sih definisi dari inverse fungsi? Definisi dari inverse fungsi, misalkan diketahui sebuah fungsi f memetakan A kepada B atau terhadap B dengan fungsi sama dengan atau fungsi merupakan di mana anggotanya X, Y. Nah, X, Y sedemikian sehingga X merupakan anggota bilangan dari A atau anggota dari A dan Y anggota dari B. Nah, fungsi A sebuah fungsi memetakan A terhadap B dengan X, Y di mana X anggota dari A dan Y anggota dari B. Nah, kemudian inverse dari fungsi tersebut, maka inverse fungsi sama dengan X, Y di mana X anggota dari B dan Y anggota dari A. Di sini bisa dilihat perbedaannya. Fungsi awalnya X merupakan anggota A dan Y merupakan anggota dari B. Jika diinverskan, maka hasilnya X anggota dari B dan Y anggota dari A. Atau misalkan digambarkan dengan sebuah diagram panah, misalkan di sini himpunan A dan di sini himpunan B. Fungsi memetakan X atau memetakan himpunan A terhadap himpunan B sehingga X anggota dari himpunan A dan Y anggota dari himpunan B. Nah, kemudian jika diinverskan maka dibalik. Y menjadi anggota bilangan A dan X menjadi anggota dari B. Seperti itu. Nah, syaratnya suatu fungsi memiliki inverse jika dan hanya jika fungsi tersebut merupakan fungsi bijektif atau fungsi berkorespondensi satu-satu. Kalian bisa buka lagi buku matematika di SMP-nya di bab relasi dan fungsi. Nah, di situ ada penjelasan fungsi bijektif dan fungsi korespondensi satu-satu. Nah, contohnya kita langsung ke contoh saja. Misalkan diketahui sebuah fungsi f, sebuah fungsi memetakan A ke B dinyatakan dalam pasangan berurutan. F sama dengan 0,2, 1,3, 2,4. Nah, ini merupakan pernyataan pasangan berurutan. Kalau seperti ini namanya diagram panah. Tuh. Maka tentukan inverse dari fungsi tersebut. Nah, berarti tinggal dibalik. Kalau misalkan 0,2 berarti 0 anggota dari A, 2 anggota dari B, 1 anggota dari A, dan 3 anggota dari B. Maka kita balik, 2 menjadi anggota B, 2 menjadi anggota A, kemudian 0 menjadi anggota B. 3 menjadi anggota A, dan 1 menjadi anggota B. Seperti itu. Kemudian yang kedua,
menentukan inverse dari suatu fungsi f(x). Langkah-langkah menentukan inverse dari fungsi f(x) adalah yang pertama, fungsi f(x) diubah dalam persamaan y sama dengan f(x) atau diubah menjadi persamaan y sama dengan. Kemudian yang langkah kedua, selesaikan persamaan tersebut untuk variabel x. Setelah itu, ganti x dengan inverse y. Nah, yang terakhir, ganti variabel y menjadi x sehingga diperoleh inverse x. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh. Nah, di sini contohnya misalkan diketahui sebuah fungsi f(x)nya sama dengan 3x dikurangi 5. Maka tentukan inverse dari fungsi f(x) tersebut. Langkah yang pertama, f(x) sama dengan 3x dikurangi 5. f(x) sama dengan 3x dikurangi 5, kalian ubah dulu menjadi ke dalam persamaan y sama dengan. Berarti f(x) sama dengan 3x dikurangi 5 diubah menjadi y sama dengan 3x dikurangi 5. Kemudian selesaikan persamaan tersebut untuk x. Nah, berarti y ditambah 5 sama dengan 3x. Maka x-nya kan selesaikan untuk x. Maka x-nya sama dengan y ditambah 5 dibagi 3. Nah, ini merupakan bentuk inverse y. Maka langkah terakhir untuk mendapatkan inverse f(x), ganti x menjadi y. Y sama dengan y diganti x. X ditambah 5 dibagi 3. Ingat, langkah yang pertama, kalian ubah menjadi persamaan y sama dengan. Nah, jika sudah, selesaikan untuk x. Nah, x-nya diubah x sama dengan. Nah, kalau sudah menemukan bentuk x sama dengan, maka ubah x menjadi y. Nah, maka kalian akan menemukan bentuk inverse dari f(x) seperti itu. Lanjut ke contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya, diketahui f(x) sama dengan 2x dikurangi 3 dibagi x dikurangi 1. Langkah yang pertama, ubah menjadi y sama dengan atau persamaan y. Y sama dengan 2x dikurangi 3 dibagi x min 1. Kemudian selesaikan untuk variabel x. Nah, kita kali silang. Y dikali dengan x min 1. Kalau y kan berarti per 1. Nah, ininya 2x min 3 dikali 1 tetap. Maka y dikali x min 1 sama dengan 2x min 3. Y dikali x y, kemudian y dikali negatif 1 sama dengan negatif y, maka xy dikurangi y sama dengan 2x dikurangi 3. Xy dikurangi 2x, kita kumpulkan variabel yang sama yang mengandung x, berarti x pindah, kemudian y-nya sama dengan y dikurangi 3. Nah, min jadi plus, plus jadi min. Nah, kemudian kita sederhanakan, karena di sini sama-sama memiliki variabel x, maka x dikeluarkan, y dikurangi 2 dikali x. Hasilnya sama, x dikali y kan sama dengan xy. Kemudian x dikali 2 sama dengan 2x. Disederhanakan menjadi y min 2 dikali x sama dengan y dikurangi 3. Yang terakhir, sederhanakan untuk variabel x. X-nya berarti sama dengan y
Jika 2 min y min 2 dikali X sama dengan Y min 3, berarti X-nya sama dengan Y min 3 dibagi Y min 2. Sama aja seperti ini, misalkan 2X sama dengan 4. Nah, maka X sama dengan 4/2. Sama saja seperti itu. Kemudian jadi ubah X menjadi Y, atau jadi Y di sini nih. Y sama dengan X min 3 per X min 2. Nah, atau Y-nya dikembalikan lagi menjadi inverse Fx. F inverse Fx. Atau Y sama dengan X min 3 dibagi X min 2. Itu inverse dari fungsi Fx tersebut. Nah, contoh yang terakhir, jika diketahui fungsi Fx-nya sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5. Langkah yang pertama, ubah menjadi persamaan Y. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5. Kemudian kita selesaikan untuk variabel X. Nah, disederhanakan dulu. Y min 5 sama dengan 5-nya pindah plus jadi min. Y min 5 sama dengan X kuadrat dikurangi 6X. Kemudian untuk mempermudah penyederhanaan, kedua ruas ditambah dengan 9. Berarti Y min 5 ditambah 9 sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9. Maka Y hasilnya Y ditambah 4. Negatif 5 ditambah 9 sama dengan positif 4, sama dengan X min 3 dikuadratkan. Atau sebenarnya ini menggunakan melengkapi kuadrat sempurna. Nah, seperti itu. Kemudian selesaikan untuk variabel X. Berarti ini sama-sama diakarkan. X min 3 kuadrat diakarkan menjadi akarnya hilang. Nah, X min 3 sama dengan plus minus dari akar Y plus 4. Maka hasilnya X, kemudian 3-nya pindah, jadi plus 3 plus minus akar Y plus 4. Yang terakhir ubah menjadi inverse fungsi Fx sama dengan 3 plus minus akar dari X ditambah 4. Nah, seperti itu cara menyelesaikan inverse fungsi Fx. Sekian materi hari ini. Semoga paham. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.